Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Jika baik, selamat datang di channel Mela Morgan. Buat kamu yang baru gabung, selamat datang. Nama aku Mela Morgan. Saya seorang tarot reader yang nggak lama lah, masih baru kok. Masih dari awal tahun 2021 baru muncul di permukaan. Dan terima kasih untuk antusiasme kalian. Aku sedang menggalakkan program 40 Days Challenge. Untuk tema hari ini, adalah dia yang merasa kehilangan kamu. Dia yang merasa kehilangan kamu. Mungkin tidak diberitahu ke kamu, namun orang ini sangat-sangat kehilangan sosok kamu, sangat kehilangan. Entah apapun kondisinya sekarang, tapi dalam hatinya dibandingkan dengan pasangan-pasangan dia yang lain, kamu tuh yang paling kena, ya, yang paling menusuk ke dalam sanubari. Dan sekarang dia yang merasa kehilangan kamu banget. Mungkin ketika kamu di sini ada bersama dia nggak begitu merespon atau tidak begitu menganggap. Tapi ketika kamu mundur, ketika kamu sudah fokus dengan keinginan kamu sendiri di atas kepentingan dia atau tentang dia, ya seperti itulah. Kita akan lihat. Ya, aku punya kartu dari Kak Billy Christian. Di sini kartunya lucu banget. Ini gambarnya animasi horor ya, teman-teman. Lucu banget. Dan aku akan pergunakan kartu ini untuk lebih masuk ke dalam jiwanya. Ya, ke dalam jiwanya. Jiwa si dia. Oke. Ini kartunya. Saya akan ambil dulu beberapa kartu di sini. Aku akan gunakan ya mengenai perasaan dia yang kehilangan kamu. Kita lihat dulu dari kartu merah ini, sosok dia itu seperti apa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 kartu yang aku buka di sini. Lion, Goat, Raven, ada Beaver, dan ada Panther. Ini bisa mix ya, bisa mix, kondisinya bisa mix, maksudnya sifatnya dia bisa perpaduan dari sini atau salah satu, kamu tarik aja. Dia adalah seorang pemimpin, tentunya. Dia seorang pemimpin, berarti umurnya lebih tua, pengalamannya lebih tua. Kemudian di sini aku melihatnya dia orangnya sabar. Dia punya power. Jadi dia tuh bukan tipe-tipe orang yang kelihatan gitu. Ya, bukan tipe-tipe orang yang kelihatan, tapi lebih cenderung kayak orang yang di belakang layar. Orang yang di belakang layar di sini. Kemudian aku ngelihat ada embek, ada goat. Sifatnya itu dia mandiri, stabil ya. Kemudian aku melihat dia tuh ambisinya besar banget, ambisinya gede banget ya. Dia kalau mau sesuatu, ketika dia mendekati kamu tuh menggebu-gebu. Kemudian dia ini memiliki daya pikat yang sangat-sangat menarik. Masalah ganteng, jelek, cantik ya, itu tergantung dari kamu ya. Tapi dia seakan-akan membuat kamu tersihir. Dia kayak punya magic, entah itu dari mata, entah itu dari emosi, entah itu dari pembawaan dia yang ngebuat kamu tuh kayak ngelihat Pangeran Charles, Pangeran William. Charles udah tua ya. Pangeran William, atau kayak ngeliat Pangeran Harry gitu, kayak berkarismatik,
terus kamu ngelihat dia sebetulnya orangnya nggak ganteng, tapi kenapa kamu jadi kayak, atau nggak cantik tapi kamu kayak kepikiran gitu loh, kayak ada magic gitu. Walaupun aku nggak tahu dia pakai magic apa enggak, tapi di sini ada kekuatan magnet menarik, entah dari mata, entah cara dia tuh yang buat kamu penasaran gitu ya. Kemudian di sini dia orangnya pintar. Aku melihat dia orangnya sangat pintar dalam memainkan perasaan kamu. Terus dia banyak pengalaman loh teman-teman. Dia orangnya memotivasi ya. Aku ngeliat nih orangnya tua. Orangnya mungkin lebih tua daripada kamu atau seumuran, tapi pikirannya itu udah dewasa, lebih dewasa daripada kamu, bahkan mungkin lebih tua. Kalau misalnya dia wanita di sini berarti dia adalah orang yang sangat dewasa ya dalam pemikiran gitu. Umurnya kalau wanita bisa sepantaran atau lebih muda, nggak masalah. Kemudian ada kartu panter. Panter di sini itu dia memiliki sisi gelap. Dia punya sisi adventure ya, jadi kelihatannya kayak setia, kayak you are the only one buat dia. Tapi ada beberapa di sini yang ternyata dia suka ngobrol dengan orang lain gitu ya. Bukan berarti selingkuh, tapi seneng ngobrol aja dan mungkin ngebuat kamu jealous. Atau dia masih membuka peluang walaupun dia sudah menikah. Biasanya seperti kayak ya udah kita have fun aja, kayak ada sisi-sisi kayak gitu. Kemudian dia orangnya diem, dan dia nih beda dari orang-orang yang pernah kamu temui. Originalnya, kalau dia melihat versi original dari kamu melihat versi originalnya dia. Seperti itu ya. Kemudian di sini yang paling penting adalah ini kartunya, kartu baru ya teman-teman dari Kak Billy Christian. Ini bagus banget. Desainnya sama Kak Tomku, jadi desainnya tuh bagus banget. Nanti kita buka satu-satu ya. Apa yang dia rasakan tentang kamu ketika kamu sudah hilang dari hidupnya atau dia merasa kamu menjauh. Apa yang dia rasakan ketika dia merasa kayak kesepian tanpa kamu. Satu, 2, 3, 4, 5. Tuh gambar-gambarnya serem ya teman-teman, tapi ini bisa secara universal, bisa sebagai petunjuk, bisa menjadi motivasi kita. Apa yang dia pikirkan atau apa yang dia rasakan. Di sini ada emosi. Aku melihat dia sama sekali nggak tenang ya teman-teman. Jadi dia merasa dia tidak bisa memberikan ekspresi lebih gitu loh. Dia kayak tidak bisa melarang kamu pergi dari dia, dan dia marah sendiri. Kayak kurang greget. Ada perasaan kehilangan di sini ya. Hatinya jadi nggak tenang ketika nggak ada kamu. Tapi dia di sisi lain, dia menghargai keputusan kamu kalau kamu mau fokus atau apa. Tapi dia kayak ada merasa kayak, oh ternyata aku udah nggak diperlukan lagi ini. Kayak gitu ya, kayak nggak diperlukan lagi. Ini ada kartu jelangkung. Pesta besar. Datanglah dengan rendah hati, pulanglah dengan kebaikan. Tahu nggak yang dia pikirin apa di sini? Kalau aku bisa menginterpretasikan melalui intuisiku, karena kita temanya cinta bukan tema horor. Kamu dirasa dia, kamu datang di saat yang tepat, di saat kamu juga lagi butuh dia. Dia juga hangat ingin kamu, tetapi kamu pun pergi. Dia merasa kamu pergi meninggalkan dia ya demi kebaikan bersama. Di sini ada rasa emosi yang sedih, yang dia nggak tahu mau berbuat apa lagi. Untuk nahan kamu pun rasanya sulit. Cuman ini yang nggak diungkapkan sama kamu, karena secara
physically badan 3D-nya kayak biasa aja, tapi sebetulnya ada pikiran. Kadang-kadang kita ketemu sama seseorang yang tidak bisa mengekspresikan, karena ada kartu Panther tadi kan, dia punya dark side yang kamu nggak harus tahu. Ada kartu buaya putih di sini, sakral. Segala yang terjadi adalah untuk kebaikan dan perkembangan spiritual. Kamu tahu, semakin jauh kamu, dia mengasah spiritualnya dia supaya bisa terus terkoneksi sama kamu. Kenapa? Dia melakukan hal-hal nih, aku merinding nih ya. Ini ada kartu magnetism ya, ada kartu magnetism, ada self realization, ada kepercayaan diri, ada pengorbanan, ada perubahan ya. Kemudian di sini ada sihir ya, sihir spiritual. Jadi aku melihatnya di sini, dia ada hasrat, dia ada keinginan untuk selalu terkoneksi sama kamu, cuman tidak diungkapkan semuanya ini secara tersirat. Sehingga menurut aku ya, yang membaca ini, dia lebih banyak berdoa, berhubungan kepada Tuhan melalui kontak batin supaya dia tetap bisa mantau kamu. Kadang-kadang ada orang yang nggak banyak ngomong, tapi secara spiritual dia narik kamu dan melihat apa nanti reaksinya. Gitu. Ada kartu beaver dan ada arwah leluhur. Ini ada proteksi, perlindungan dari masa lalu akan selalu menyertai. Tuh, kamu tahu nggak? Di sini dia memproteksi kamu. Dia dengan cara spiritualnya dia kayak mengirimkan energi secara batin untuk melindungi kamu dari jauh. Di sini ada keterpaksaan ya. Katakan tidak, lawan sepenuh jiwa dan raga. Inginnya dia berkata tidak di sini. Inginnya dia nggak membiarkan kamu pergi, tapi mulutnya seakan terkunci. Kenapa? Karena dia bukan tipe-tipe orang yang speak up. Kamu bertemu dengan orang yang kadang-kadang seperti ini. Wow. Ekspresinya di sini adalah muka rata ya. Jadi tanpa ekspresi, tanpa perkataan yang bisa menyenangkan kamu. Kamu bisa lihat ada mukanya nggak di sini? Nggak ada kan? Ya, tanpa ekspresi. Kamu ketemu sama orang yang tanpa ekspresi, aku bisa bayangkan di sini. Orangnya tanpa ekspresi, dia misterius, dia selalu mengundang kamu akan ketertarikan ya, membuat auranya itu menarik buat kamu. Namun dia memproteksi kamu dengan cara tidak ngomong. Ini yang aku bisa tangkap dari kartunya Kak Billy nih, ya. Jadi bisa dipastikan orang ini dalam diam maksudnya beda. Dalam diam maksudnya beda. Jadi enggak apa ya teman-teman, enggak orang yang nyablak gitu loh, tapi lebih orang yang misterius. Kita lihat di sini ya, apa yang dia rasakan, apa yang dia mau katakan sebenarnya. Bagaimana dia kehilangan kamu? Ini aku akan ambil satu dulu ya. Dia frustasi. Ada perasaan frustasi, perasaan tidak cukup. Perasaan gak cukupnya tuh apa? Dia tidak bisa menahan kamu karena egonya sendiri, karena gengsi. Mungkin dulu dia itu ketika ada kamu, dia tidak banyak mengekspresikan perasaannya, sehingga kamu merasa kayak kamu gak dihargai sama dia. Tapi begitu kamu pergi, frustasi banget ya. Dia frustasi banget dalam sebuah hubungan, bahkan bisa mempengaruhi program kerja yang lain, gak cuma masalah cinta di sini. Dia ada keterpurukan dari kepercayaan diri, merasa dirinya tuh tidak
berguna. Ya, ini ada mask loh. Ada cemburu kalau dia dengar kamu sama siapa, kalau dia dengar kamu dengan orang lain, atau kamu happy tanpa dia ada marah. Ada kartu mask, dia tidak menunjukkan personality dia. Tuh kan ada hidden personality. Ini kartunya di sini harusnya. Dia nggak mau, tapi dia nggak nunjukin sesuatu. 3 kartu resonate ya. Oke, kita lihat lagi. Ada kartu coffee cup. Meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted, friendship. Aku melihat di sini dia kehilangan teman untuk berbicara. Dia kehilangan orang setiap momen. Ketika dia ngobrol sama kamu, itu ada hal asik, ada hal yang disayang. Dia kangen momen-momen ketika berdua sama kamu, mungkin dalam mobil, ketawa berdua, bercanda berdua, ya, melakukan hal konyol, mesra, marahan, semua tuh kayak klise memori gitu. Di sini ada kartu healthy choice, dimana dia merasa kamu memilih untuk happy. Kamu memilih happy tanpa dia. Dia di sini merasa gini loh. Mungkin dengan dia kamu disia-siakan. Dan dia berharap nanti ke depannya kamu bisa memilih seseorang yang benar-benar melihat kamu dari dalam. Jangan memperlakukan kamu seperti dia, ya. Jadi kamu harus cari orang yang berbeda di sini. Dan dia pengen lihat apakah kamu bisa dapet orang yang lebih dari dia. Intinya begitu. Karena dia melihat mungkin ke depannya tanpa dia kamu lebih happy. Kamu memilih hubungan yang sehat. Hidup kamu juga berubah. Kamu lebih cinta dirimu sendiri dibandingin dia. Dengan kata lain, dia ini memberikan pelajaran buat kamu bahwa memang gak ada yang perlu dipaksakan lagi. Kadang-kadang orang juga merasa kehilangan kalau orangnya udah gak ada. Dan yang terakhir di sini girl talk. Secara misterius, ya, secara misteriusnya dia, secara coolnya dia, dia akan terus memberikan energi secara spiritual. Dia di sini akan membuat kamu supaya nggak lupa sama dia secara batin. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngobrol sama temen, kamu pasti ngomongin dia sampai temen kamu bosen. Kemudian di sini dia sangat nggak yakin sih kalau kamu bisa tanpa dia sih, karena ya kamu tahu orang ini kan ada narsis dan egoistik juga. Koneksi kamu sama dia ini terbilang unik ya, saling gengsi tapi saling mau. Jadi ya, ini akan terasa seakan-akan kamu kayak ngomong sama diri sendiri, bahkan dia ngomong sama dirinya sendiri. Mungkin dari versi kamu kayak ngomong, kok kamu nggak jujur aja sama aku ya? Dan dia kok kenapa, aku kenapa nggak ngomong nih kalau gue tuh kehilangan banget sama dia. Pengen merasakan kebersamaan lagi. Kita lihat lagi apa yang akan terjadi. Dikala dia merasa kehilangan kamu, dia di sini akan mengejar pekerjaan. Ya, kalau aku lihat, dia menjadi seseorang yang individual.
lebih sendiri, lebih kayak tidak ada cahaya. Jadi benar-benar orang yang keras, yang realistis aja. Kemudian di sini dia merasa sedih dan ada sedikit trauma. Traumanya tuh bukan gara-gara kamu gimana ya, tapi karena dia tidak menghargai kamu mungkin selama kalian bersama. Dia berusaha untuk mau move on. Berusaha untuk melepaskan kamu dari pikirannya. Tapi sesulit itu. Yang ketiga di sini ada kartu The Devil. Ini kartunya buat serem yang di tengah ya. Dia benar-benar obsesi sama kamu, teman-teman. Dikala dia jauh dari sama kamu tahu nggak sih kayak fans ya, obsesi sama artisnya gitu, sampai kayak stalking, ngikutin, lihat-lihat foto kamu, punya foto kamu semuanya, semua foto kamu di Instagram apa di Facebook disimpan-simpan di handphonenya, kenangan-kenangan chat kamu, bahkan mungkin ada yang di print, mungkin sampai segila itu, sama untuk dia baca-baca atau dia scroll-scroll lagi. Kenceng gitu loh tarikannya. Ini adalah salah satu orang yang terobsesi sebetulnya sama kamu dan merasa kehilangan kamu tapi tidak mau bergerak. Jadi sekarang ya intinya kuat-kuatan aja kamu sama dia. Tuh, ada kartu ambisi ya teman-teman. Ada addiction, ada ambisi, ada sesuatu yang ingin didapatkan sama kamu. Dia merasa kamu tuh pantas buat dia dan dia pantas buat kamu. Orang ini bisa dibilang diem-diem mau. Dan yang terakhir di sini ada kartu King of Swords, pencetus, ya, pemberi ide, masterpiece-nya, mastermind-nya. Apa yang dia lakukan nanti? Dia akan datang ke kamu dengan sombongnya, seakan-akan gak butuh, tapi berasa butuh. Itu yang dia lakukan, menunjukkan sisi otoritasnya ke kamu. Jadi bisa aja dia tiba-tiba datang, kamu begini sama aku ya, kamu harus jalan sama aku ya, kamu ngedate ya, dengan tiba-tiba seakan-akan gimana ya, seakan-akan dia itu nggak ada permisinya. Yang aku lihat dia nanti langsung datang karena mungkin dia udah nggak kuat lagi ya nahan. Orang ini menunjukkan sisi dia yang lain gitu, sisi kekejaman dia ke kamu adalah dia main robos aja gitu. Dikala kamu sudah mulai nyuekin dia mulai nggak peduli, dia tiba-tiba care, datang begitu saja. Ya sulit di sini. Karena dia nggak berusaha jujur sama kamu, tapi kayak nggak mau kehilangan. Intinya begitu sih. Ya, intinya nggak mau kehilangan kamu, sayang sama kamu, cuma terlalu gengsi untuk mengungkapkan dari mulutnya. Apa yang akan terjadi lagi sebagai penutup hubungan kalian ini nanti, kesimpulannya seperti apa? Ada kartu Knight of Wands. Mencoba memposesifin kamu lagi. Tapi secara terang-terangan, dia akan menunjukkan benar-benar dia nggak mau kehilangan kamu kedua, ketiga kalinya. Dia akan datang lagi ke kehidupan kamu. Mungkin dia akan sengaja mengkonfrontir atau sengaja kayak manas-manasin kamu ya. Kalau seandainya kamu nanti sudah punya pasangan atau kamu lagi sendiri, kamu tuh butuh aku kok. Ayolah, balikan ya kita. Balikan ya kita. Karena aku butuh kamu. Ada kartu Eight of Wands. Dia nggak peduli sih sebenarnya tujuan kalian itu nanti kemana. Yang penting kamu ada dalam hidupnya dia.
sejalan. Aku ngeliatnya seperti itu. Akhir kata, orang ini punya hati besar sebetulnya, sayang sama kamu, cuman dia nggak tahu bagaimana mengekspresikan. Jadi orang yang pernah kehilangan peluang untuk dekat sama kamu, di sini dia mencoba untuk memperbaiki dengan caranya sendiri. Walaupun aku yakin orang ini kaku banget dan bahkan kamu nggak jelas nih orang ngapain sih. Ada orang loh ya teman-teman di sini, dan mungkin ini kamu yang terhubung sekarang. Orang yang nggak pandai untuk mengungkapkan. Jadi kalau ngomong itu irit. Kalau nggak digali, dia nggak ngomong, diem aja. Bahkan dia kalau baca chat kamu cuman kayak di-read doang, tapi sebenarnya dia tahu kamu maunya apa. Karena buat dia chat itu nggak penting gitu loh, nggak prioritas. Di sini dia nggak mau lagi kehilangan kamu, nggak mau lagi sakit hati atas kebodohannya dia. Dia ingin merengkuh kamu, pengen peluk kamu karena udah kangen banget. Intinya begitu. Dia akan masuk ke kamu dengan tanpa permisi atau berbagai cara. Tiba-tiba dia datang aja. Ya, lucu banget. Kapan kira-kira dia datang? Oh, ini cepet ya teman-teman. The Magician itu intinya selama dia sudah percaya diri, kapanpun dia bisa datang, kapanpun. Selama dia udah cukup ada waktu, nggak ribet, langsung, nggak pakai lama. Sekarang aku ada jawaban ya atau tidak di sini, ya atau tidak. Kamu fokus dengan orang yang kamu pikirkan. Kita akan lihat jawabannya ya atau tidak. Apapun pertanyaan kamu. Apapun pertanyaan kamu, apa jawabannya? Positif atau negatif? Six of Pentacles artinya potensinya ada. Ya, potensinya ada. Ini jawabannya nih. Kemungkinannya bisa. Gitu. Asal di sini kamu juga tidak menutup peluang. Intinya seperti itu. Ya. Saling bahu-membahu dan bantu-membantu. Apapun yang kamu pikirkan tadi, apapun pertanyaan kamu, jawabannya ada potensi. Oke, teman-teman, terima kasih sudah ikut dalam perjalanan readingku hari ini. Semoga kalian suka. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you when I see you. I love you. Bye-bye.